mengerjakan tugas, baik yang sederhana, baik yang sedang, ataupun yang berat. Titus punya kemampuan yang dahsyat. Jadi waktu dia terima tugas dari Paulus, dia tidak mengeluh, dia tidak bersungut-sungut, tapi dia terima. Sungguh-sungguh dia terima pekerjaan Tuhan itu. Saya minta maaf, mohon maaf, saya harus sampaikan ini. Hari-hari ini ada banyak kita anak-anak Tuhan ketika kita bekerja buat Tuhan, diberi tugas untuk pekerjaan Tuhan, minta maaf. Yang pertama kadang-kadang kita nilai, ada berkatnya nggak ya? Ada PK-nya nggak ya? Ada ini itunya nggak ya? Ada ininya nggak ya? Saya sangat sedih kekasih Tuhan. Gereja lain rata-rata begitu keluhannya. Gereja kami masih begitu. Sungguh Tuhan, saya berdoa, kita semua membutuhkan dana. Itu sebabnya, mari yang mendengarkan program ini, kalau engkau tergerak untuk memberkati, beri yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Dan kalau memang ada yang rindu ketika melayani Tuhan dan diberi tugas, lakukan dengan baik. Jangan langsung di depan kita, di kepala kita yang kita pikirkan, berapa PK-nya. Sepertinya tidak pantas untuk seperti itu di dalam pekerjaan Tuhan. Tapi kalaupun kita perlu di dalam nama Yesus, Tuhan pasti sediakan. Saya ulang, Tuhan sudah sediakan bahkan. Hanya dia mau lihat. Itu sebabnya tadi dikatakan dalam Yohanes 2. Dia tidak mempercayakan dirinya karena dia mengenal semua orang. Perhatikan, Tuhan. Dia mengenal. Malam hari ini, ketika kita mengikuti Zoom, memang kita berkorban. Kuota kita mungkin berkurang. Waktu kita mungkin terpakai. Kemungkinan kita lelah karena sudah seharian. Tapi saya yakin dan percaya. Waktu kita setiap malam mengakhiri dan menerima berkat dari Bapak Gembala, besok paginya itu yang namanya pundi-pundi rohanimu terus akan dibuat Tuhan. Semakin hari semakin terus berisi. Tabungan rohanimu, itu pundi-pundi rohanimu terus Tuhan akan isi. Tidak akan berhenti. Tidak akan ada hentinya. Tinggal nunggu waktu. Kalau anak-anak bilang, Mami, celenganku sudah penuh Mami, boleh gak dipecahin? Kita akan lihat nanti. Pasti Tuhan lihat. Dan Tuhan akan beri waktu yang terbaik. Pecahkan sekarang nak. Seperti Mami kita bilang, pecahkan sekarang nakku. Begitu juga dengan Bapak, pecahkan sekarang anak. Pecahkan anak, pecahkan saya. Kita akan tahu. Dan kita akan bilang, menangis, Tuhan terima kasih. Tidak seperti yang saya bayangkan. Oleh sebab itu, setiap tugas yang dipercayakan Tuhan bagi masing-masing kita yang mengikuti program ini, baik pekerjaan di kantor, baik pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, baik sebagai seorang yang sekolah, mari sungguh-sungguh kerjakan sama seperti Titus. Lihat, yang kita bahas bukan sesuatu yang spektakuler, enggak, sederhana, karena memang itu yang tertulis di ayatnya. Dan saya tidak mungkin menceritakan sesuatu yang enggak, yang simple saja karena memang itu yang dibuat oleh Titus. Itu juga yang kita bahas malam hari ini kekasih Tuhan. Yang saya yakin kita juga mampu. Kata orang Betawinya, lo kalau gitu aja gue juga bisa. Nah sama, begitulah kira-kira ya. Kita semua pasti bisa. Amin. Karena memang apa yang dikerjakan sama seperti situasi kita. Yang bikin beda apa? Di dalamnya, hatinya. Mereka bisa dijadikan teman sekerja. Menjadi connecting kerajaan bagi Paulus. Mereka bisa. Sedangkan kita ada banyak pertimbangan kadang-kadang. Timbang A, timbang C, timbang E, segala macam. Saya ingin mengajak malam hari ini. Mari tugas apapun yang dipercayakan bagi kita hari ini, lakukan. Berat, tidak berat, sedang, lakukan dengan sungguh-sungguh. Dengan bergelora, dengan semangat. Karena pasti Tuhan juga senang karena kita mau menjadi teman sekerja dari Tuhan yang mempercayakan kepada kita, dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Dan saya percaya juga itu berlaku buat kita semuanya ya. Baik, yang berikutnya. Waktu berjalan begitu cepat ini ya. Yang berikutnya saya ingin ajak kita coba lihat di dalam Filipi pasal yang kedua. Ayat yang ke-12. Oke.
Ini pernah dibahas juga sama Bapak Gembala, ya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Perhatikan. Ada kata taat di sini. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, supaya bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Banyak kita membahas poin ayatnya adalah tetaplah kerjakan keselamatanmu. Bahasa Yunaninya katergasotai atau katergasomai. Salah satu pengertiannya adalah kerjakan ini sampai selesai. Jangan setengah-setengah. Kata tetaplah kerjakan keselamatanmu, dari sekian banyak pemahaman, katergasotai atau katergasomai, salah satunya adalah kerjakan itu sampai selesai, sampai clear, sampai betul-betul finish. Jangan setengah-setengah. Waktu dipercayakan semangat, tapi tengah-tengah ada perkara kecil aja, langsung buat surat pengunduran diri, bubar. Mari kita belajar untuk betul-betul bisa dipercaya setiap tugas yang dipercayakan sampai selesai. Ini contohnya. Oleh sebab itu, Titus itu orang pribadi yang betul-betul bisa mengerjakan setiap tugas itu sampai selesai. Termasuk ketika Paulus mempercayakan ada satu kekacauan di dalam jemaat yang dilayani oleh Titus. Titus sanggup membuatnya semua menjadi manis. Berakhirnya dengan baik. Berakhirnya dengan luar biasa. Kekasih Tuhan, di dunia ini ada dua tipe manusia. Kalau ada masalah, teman kita bisa menyelesaikan masalah ini. Amin. Atau teman kita tambah masalah. Jadi kalah kantor yang warna hijau itu. Selesaikan masalah tanpa masalah. Dia aja bisa punya moto begitu. Tapi kita kadang-kadang ada orang yang dikasih masalah bukan tambah selesai, tambah masalah. Tambah runyam, alias tambah nggak tahu karuan. Nah, itu nggak sesuai dengan moto yang warna hijau itu. Selesaikan masalah tanpa masalah, kan gitu. Bayangkan, dia aja bisa buat begitu. Oke? Jadi mari kita punya karakter yang memang kita bisa dipercaya untuk menyelesaikan masalah. Amin. Caranya, lakukan sampai selesai. Karena kita akan tahu, kekasih Tuhan, ketika kita sekolah, waktu kita menjalani kelas 1, kelas 2, kelas 3, yang kata orang, masa paling indah itu adalah masa SMA. Bersyukurlah kita yang sudah melewati SMA. Amin. Karena itu masa yang paling indah. Kenapa? Karena kita udah menyelesaikan dari kelas 1 sampai kelas 3. Amin. Waktu tamat, kita bisa punya cerita yang luar biasa di situ. Amin. SD kurang menarik, SMP kurang menarik. Kalau SMA itu menarik. Begitu juga dengan kuliah. Tapi kalau setengah jalan, ceritanya jadi nggak menarik, kekasih Tuhan. Jadi beda. Kenapa? Kita nggak sampai ending. Sama, kita juga nonton film begitu setengah terus kita pulang. Nggak enak. Di kepala pasti terus bikin nyeri. Gimana itu terakhirnya? Gimana itu terakhirnya? Kenapa? Segala sesuatu tuh memang yang menentukan di akhir. Amin. Coba nih khotbah tiba-tiba saya berhentiin. Nggak enak. Kenapa? Belum selesai masalahnya. Kekasih Tuhan, mari saya rindu untuk setiap kita. Ketika dipercayakan tugas, kerjakanlah sampai selesai. Secara khusus Tuhan taruh di hati saya untuk kita yang akan berpasangan, yang akan menikah, yang akan berumah tangga. Salah satu hal yang perlu dipersiapkan ketika kita dipersatukan, kita harus punya komitmen sampai selesai. Alkitab mengatakan sampai maut memisahkan. Harus. Itu yang disebut dengan aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Amin. Oleh sebab itu mari jangan kita setengah-setengah melakukan segala sesuatu. Jangan setengah-setengah. Kenapa? Kita nggak akan ngerti, nggak akan tahu. Jujur, saya bukan apa. Saya selama Tabita kelas 1 tahun sampai 4 tahun saya di rumah. Dan hampir tiap seminggu 2 kali saya ngepel rumah, ngepel lantai. Jadi saya tahu cara ngepel yang bersih. Kenapa? Saya belajar. Jadi tahu tiap hari dan sampai selesai. Untung aja rumahnya nggak gede, 90 meter persegi. Coba kalau 800 meter persegi, wah lumayan olahraga kita. Tapi saya jadi ngerti, oh kalau tipe rumah segini, cara ngepelnya begini.
Kalau lupa begini cara ngepelnya. Jadi tahu teorinya saya dapat untuk saya pribadi. Karena apa? Dari awal sampai selesai saya kerjakan. Artinya waktu kita diberi tugas, pasti Tuhan kasih hikmat kita. Karena kita jadi tahu, oh ternyata ini tuh. Ya itu maksud Tuhan. Disitulah karya Tuhan terjadi karena kita sampai selesai mengerjakannya. Kalau setengah, kita nggak tahu. Dikasih tugas yang sama lain kali, nggak ngerti apa-apa. Tapi kalau sampai selesai, yakin di dalam nama Yesus, kita tahu persis. Apapun yang kita kerjakan sampai selesai. Lama-lama kita akan tahu, oh ternyata ini, intinya di sini, efisiensinya di sini, caranya begini, lebih mudah begini. Kita jadi mengerti. Even juga pekerjaan Tuhan, ketika sampai selesai, kita akan tahu. Kita akan tahu persis. Akhirnya semua juga paham bahwa oh ini maksud Tuhan ya terhadap tugas yang dipercayakan. Sebab itu saya yakin jangan anggap enteng pekerjaan Tuhan, apalagi kalau sudah dipercayakan buat kita. Pasti Tuhan akan kasih teori-teori rohani yang indah di dalam kehidupan kita kalau mau sampai selesai. Amin. Amin. Yang terakhir kita coba buka di dalam 2 Korintus, tapi di dalam 2 Korintus 8 ayat 23. Tapi sebelum ke situ coba kita kembali ke dalam dalam Titus 1 ayat yang ke-9 tadi. Titus 1 ayat yang ke-4 tadi. Kita kembali ke situ dulu. Ya. Kepada Titus, anakku yang sah. Berarti ada anak yang tidak sah. Menurut iman kita bersama. Paulus menulis ini bukan sembarangan. Ini yang saya sebut bahwa ketika Paulus menuliskan ini, karena Paulus sudah melihat bagaimana semua jerih lelah yang sudah dilakukan oleh Titus. Dan inilah cara Paulus. Saya ulang, inilah cara Paulus menghargai semua pekerjaan yang Titus sudah lakukan. Paulus tahu persis, sangat tahu persis bagaimana caranya menghargai satu pekerjaan yang dari awal sampai selesai dia sudah selesaikan dengan baik. Terhadap tugas yang dibebankan, yang diberikan kepadanya, dia bisa kerjakan sampai selesai. Kekasih Tuhan, saya yakin Bapa kita di surga, Allah kita di dalam nama Tuhan Yesus, pemimpin-pemimpin gereja, tahu persis cara menghargai setiap pekerjaan Tuhan, setiap hal yang dipercayakan buat kita untuk kita lakukan. Dan tidak semuanya, saya ulang, tidak semuanya harus berujung dengan materi. Tapi Tuhan punya cara yang lebih dari sekedar materi. Lebih dari sekedar materi. Itu sebabnya Titus disebut anakku yang sah. Kenapa? Paulus begitu bangga, Paulus begitu punya damai sejahtera karena teman sekerjanya, kawan sekerjanya, connecting kerajaannya, betul-betul bisa mengerjakan baik segala hal yang sulit sekalipun sampai selesai tanpa bersungut-sungut. Dan bagi Paulus itu cara yang terbaik untuk menghargai. Yang kedua, coba kita buka dalam 2 Korintus 8 ayat 23. Ini yang kedua, cara Paulus menghargai. Sebagai ayat terakhir aja deh. Ya, 2 Korintus pasal yang ke-8, 2 Korintus 8 ayat 23. 2 Korintus 8 ayat yang ke-23, Oke, ya. 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-23. Titus adalah temanku, perhatikan. Paulus menghargai Titus. Titus adalah temanku yang bekerja bersama-sama dengan aku untuk kamu. Saudara-saudara kami yang lain itu adalah utusan jemaat-jemaat dan suatu kemuliaan bagi Kristus. Yang lain disebut jemaat. Tapi untuk Titus khusus dibilang, dia adalah temanku. Kekasih Tuhan, Paulus pada waktu itu memang sudah dipakai Tuhan yang luar biasa. Sehingga orang betul-betul rindu untuk bisa bersahabat, rindu untuk terlibat dalam pelayanan Paulus. Tapi lihat, Paulus benar-benar bisa memilih dan kepada siapa dia menghargai kawan sekerjanya. Dan bukan kebetulan
Kalau memang dia bertemu dengan Titus, Tuhan yang sudah pertemukan mereka. Lihat, ada satu penghargaan yang Titus harus terima dengan dahsyat. Titus adalah temanku. Luar biasa. Dia anakku yang sah menurut iman. Dia adalah temanku. Itu cara Paulus menghargai kekasih Tuhan. Saya akan tutup bahwa kalaupun kita mengikuti Zoom setiap malam, yakinlah Bapa kita di dalam nama Yesus tahu menghargai atas setiap apa yang kita lakukan. Meskipun kita tidak minta, tapi itulah kerinduan Tuhan. Itulah kemauan Bapa. Bagaimana dia menghargai, karena kita mencari Tuhan setiap malam. Kerinduan kita mencari dia, menikmati hadiratnya, sampai kita tahu bahwa kemuliaan Tuhan itu akan dinyatakan buat kita. Oleh sebab itu malam hari ini, mari kekasih-kekasih Tuhan, firman Tuhan ini bisa memberkati kita semuanya. Dan saya percaya hal-hal yang sederhana seperti Filemon, Titus, dan Timotius lakukan, kita juga bisa lakukan. Karena kita adalah teman sekerja, kita connecting kerajaan Allah di gereja ini. Bahkan kita percaya bahwa kita semua sudah dipertemukan bukan kebetulan, tapi ada Tuhan yang akan memberkati kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala.